yang berbuatan jelek. Kalau berbuatan jelek yang lain masuk Ramadan, masuk Syawal, belum jadi dikerjain, nggak dapat dos, tapi dapat pahala karena nggak jadi dikerjain. Tapi kalau jadi dikerjain cuma dapat dosa 1 doang. Tergantung itu dosanya besar apa dosa kecil. Yang jelas 1. Tapi kalau di bulan Dzulqa'dah dilipat gandakan dosanya. Ya, di situ bahasanya janganlah kalian berbuat zalim di bulan itu. Di dalam ayat 36 di Quran surah 9 At-Taubah, pada tadrimu jangan kalian berbuat zalim di bulan itu, menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri aja dilarang, apalagi menzalimi orang lain. Itu maknanya berlipat kan? Dan disebut lipat gandanya berapa? Yang penting lebih dari 1 aja. Dzulqa'dah bulan 11, bulan Apit, Dzulhijjah, bulan Haji, bulan 12, bulan 1 tahun baru Muharram, dan atau bulan Syuro, dan bulan 7 Rajab. Apa yang berbuat jelek? Ya dari bangun tidur, bangun pagi, minta dibikin kopi, orang dibikinin, marah-marahin bocah dulu, dosa lagi. Marah berantem sama tetangga, dosa lagi. Ngomongin orang, dosa lagi. Berlipat ganda, bukan 1 doang. Ustaz saya nggak jadi ngomongin dia. Ya, iya bagus, nggak jadi. Tapi kalau jadi, lipat ganda. Bukan 1 doang. Kalau pengen diampunin, ketemu sama orang yang minta maaf, baru hilang. Begitu caranya. Kalau nggak ketemu terus sampai hari kiamat, sampai meninggal dunia, 7 turunan nggak diampuni. Hah? Apa? Telepon kalau jauh ya bagus, jangan dijapri, jangan putus silaturahmi. ditelepon, jangan dijapri, nggak sopan. Wa yaqulul ladzina, dan orang-orang yang beriman dia akan bilang, ya, apa yang orang beriman bilang itu? Ngantuk dah. Baru mulai gitu kan. Habis bikin Ya, apa dia itu? Apa yang dikatakan? Haula illadzina aqsamu billahi jahada aymanihim. Pakai bahasa Arab. Ibu harus bisa bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab nggak masuk surga. Ini aturan bahasa Arab bukan? Berarti kalau ibu baca Al-Qurannya di bulan Ramadan doang atau di malam Jumat doang nggak masuk surga. Atau yang dibaca Al-Quran itu lagi surat-surat pilihan. Yasin, Tabarak, Al-Waqiah, Ar-Rahman itu Ad-Duha itu dibaca setiap hari. Para sahabat bacanya setiap hari. Bukan pas ada waktunya doang, ada waktu tertentu setiap hari. Bagaimana bacaan selanjutnya? Ada 1 hari 1 juz, 30 hari hatam. Begitu di luar yang harian. Jadi Al-Quran itu ada bacaan harian disebut dengan wirid Al-Quran. Nabi Muhammad pada saat wiridnya itu surah 67 Al-Muluk, surah 55 Ar-Rahman, surah 44 Ad-Dukhan, 56 Al-Waqiah, surah Yasin 36 Al-Baqarah surah 2. Itu wiridnya, wirid harian. Kalau yang baca Al-Quran yang selain itu, ya setiap hari 1 juz itu di luar wirid harian. You understand? Yes. Nah itu dia. Bahasa Inggris aja bisa, bahasa Arab bisa. Bahasa Inggris aja bisa, bahasa Arab. Maksudnya bahasa Arab itu maksudnya ngaji gitu Pak Ustaz. Al-Quran ini ya. Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibacanya 30 juz, 114 sur. Kalau beberapa surat saja, Al-Quran yang lain akan komplain. Az-Zumar surat 39 komplainnya, oh enak aja. Dia bacanya surat 36 doang. Saya 39 dia pernah dibaca, komplain. Nggak jadi saya kasih sapaan sama dia. Jangan dimasukin surga, tunggu dulu kamu. Parah Al-Quran. Alas sama HP Pak Ustaz. Hah? Alas sama HP. Nggak itu dia. Sirik jadi. Tapi kan HP-nya nanti ke Pak Ustaz. Makanya saya bilang, ibu-ibu yang lagi live, ibu-ibu yang lagi ikut live streaming, coba ibu pastikan bahwa ibu bukan hanya baca di online pas ada online saja, baca juga di kamar ibu.
baca juga di ruang tamu, baca juga di depan ruang TV, baca juga di dapur. Karena itu para sahabat itu baca Al-Baqarah dibagi tugas. Jumlah satu rumah ada 5 orang, kamarnya ada 5, kebagian 286 ayat dibagi jumlah 5 orang. Berapa kebagiannya? Yang satu ayat 1 sampai berapa di kamar depan itu setiap hari. Karena kata Nabi, siapa yang baca Al-Baqarah 10 ayat aja di surah Al-Baqarah, maka terjaga rumahnya, termasuk isinya, termasuk perabotannya, orangnya juga yang di dalamnya. Itu 10 ayat, apalagi 286 ayat. Akhirnya para alim ulama pada saat menyusun kalimat-kalimat tahlilan dimasukkanlah 10 ayat surah Al-Baqarah. Jadi ibu baca Al-Baqarah aslinya itu setiap hari 286 ayat. Kalau sendiri goesan bareng-bareng, satu rumah ada berapa orang? Masa baca Quran? Oh, Mbak. Jadi ibu dihitung kamarnya ada berapa? Ustaz, kamarnya ada 5, cuma keluarga ada 4. Ya udah, berarti ada yang double tuh, ada yang baca yang nambah. Yang satu banyakan. Begitu, sama seperti ibu Al-Quran 30 juz bagi tugas, ibu di surah juga. Sama di rumah juga bikin bagi tugas. Khusus Al-Baqarah. Yang Al-Muluk apa masing-masing, Al-Muluk, Al-Yasin masing-masing, Ar-Rahman masing-masing, Ad-Duhan. Yang pernah nggak ibu jarang baca itu Ad-Duhan. Padahal itu pesanan setiap hari Ad-Duhan. Surah 40. Karena apa Nabi baca, masalah baca itu ingat hari kiamat, ingat pengen nanti akan meninggal dunia. 5-6 ayat itu ada mengingatkan kita buat persiapan meninggal dunia. Ibu duluan, saya belakangan, atau ibu belakangan, saya belakangan lagi. Ibu, jadi itu. Nah, kemudian kata Allah ayat 53-nya, inilah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa ayat 53 itu bahwasanya mereka itu benar-benar beserta kamu. Jadi beserta Nabi Muhammad, ikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Maka rusaklah siapa yang rusak, binasalah itu amal mereka, sia-sia belaka. Kenapa? Dia amalnya rusak, Ramadannya rusak, sia-sia, nggak ada dapatlah alakum takut. Kenapa? Cuma dikerjain bulan tertentu saja. Ramadan doang. Di luar Ramadan nggak dikerjain lagi, nggak dibaca lagi, nggak zakat lagi. Berarti itu yang kemarin sia-sia. Lah alakumnya tetapnya nggak jadi, nggak sampai. Jadi yang batasan kita bukan akhir Ramadan, bukan Jumat ketemu Jumat, tapi ketemu teman. Innalillah. Jadi bacaan Al-Quran kita batasannya bukan nunggu malam Jumat atau nunggu nanti ada pengajian, tapi itu adalah batasannya innalillah wa inna ilaihi, termasuk kita zakat wajib dan sunnah, termasuk kita sholat wajib dan sunnah, puasa sunnah dan seterusnya dan seterusnya. Itu dia. Biar apa? Biar mereka menjadi orang yang beruntung, tidak menjadi orang-orang yang rugi. Pak, apa namanya di ayat 53 tadi? Pak asbahu khosirin. Karena itu ayat 54-nya, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dini. Silakan. Ya ayyuhalladzina infak sedekah. Siapa di antara ibu yang murtad dari agamanya, kemudian habis lebaran, habis awal dia malas baca Quran lagi, malas ngaji lagi, malas dia puasa lagi, malas dia zakat infak sedekah lagi, maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cintai, yang mereka cinta, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ibu nanti akan digantikan generasi. Kalau silakan, nggak usah sholat, nggak usah ngaji lagi. Kata seorang ahli tasawuf, kata pengikut tarekat, apa dia bilang? Silakan ibu nggak usah sholat, nggak usah ngaji, nggak usah baca Quran, nggak usah sedekah, tapi tolong cari makanan, minuman, buat sarapan, buat mindo, jangan makanan, minuman yang bukan tumbuh di bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala. Cari bumi yang mana? Malas. Pluto udah nggak ada, udah hilang. Jadi ambil sama Allah. Tinggal 8 yang belum ada, nggak masih ada. Mencari makanan di mana?
Silakan kata seorang tasawuf, silakan ibu cari makanan yang bukan tumbuh di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Makanan mana? Diusir ya, diusir ya. Allah kesel. Ya, ahli tasawuf sampai sebegitunya berarti Allah kesel. Ya Allah nggak butuh sholat kita yang butuh sholat. Karena kita kan hamba buat bersyukur. Allah tidak butuh bacaan Al-Quran, kita yang butuh baca Quran. Karena itu kan ayat Allah menunjukkan kita cinta sama Allah. Namanya juga surat-surat cinta, ayat-ayat cinta kan. Terus apa lagi? Kenapa kita jaga infak? Allah tidak butuh jaga infak kita, Allah maha kaya. Kita yang butuh membagikan itu biar kita apa? Dijaga harta kita. Ya Bu ya, paham nggak Bu? Itu. Oke, Ibu nggak lakukan itu semuanya, tapi tolong cari tempat sembunyi yang Ijroil nggak bisa nemuin Ibu. Gua ngumpet aja Ijroil biar nggak sholat lagi, nggak ngaji lagi, biar nggak dicambuk sama gua, biar sekolah 1000 tahun umurnya. Ngumpet kemana Ibu? Kolam kasur. Kolam bantal. Ngumpet di mana? Paham ya Bu ya? Itu artinya begitu. Jadi sampai silakan Ibu begitu. Kata Allah di sini nanti akan diganti generasi lain, anak cucu Ibu yang mau ngaji, mau menjaga itu semuanya. Makanya kita punya anak cucu kalau bisa melanjutin amal baik kita. Jangan sampai hilang obor. Biasanya Ibu rajin baca Quran, anaknya udah enggak, cucunya udah enggak. Kita rajin sholat, anaknya udah enggak. Jangan sampai hilang obor. Disuruh nggak mau ngerjain gimana? Tugas kita menyampaikan, boleh kasih tahu. Nabi Muhammad aja nggak bisa bilang ke pamannya, ya. Nabi Nuh aja nggak bisa ngajak anaknya. Itu kan contohnya begitu. Tugas kita menyampaikan, basiran kabar gembira, nadiran peringatan. Masalah dia kata Allah, Nabi Muhammad kekasihku, udah lu nggak salah repot. Tugas lu ada sampaikan. Orang kafir tulis dia nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau nyembah Allah, terus itu urusan gua kata Allah. Allah yang akan beres. Akhirnya Nabi Nuh kompres. Ya Allah, ini orang umat saya susah banget dibilangin. Nabi Nuh begitu, curhat. Allah udah tahu maksudnya. Udah besoknya. Kasih air kali ya. Nuh, bikin kapal dulu. Nuh, bikin kapal, tahu. Ntar aku kasih contoh gambarnya. Allah kasih contoh gambarnya. Arsiteknya Allah. Begini caranya, nanti aku awasikan pembangunan ini. Disangka orang gila, nggak ada laut, nggak ada air, bikin kapal. Kami udah lah, tunggu saatnya lo. Hati kata kami lo, belum tahu ya. Kata Allah. Daerahnya Nabi Nuh yang tenang, itu bumi semuanya banjir. Bumi dari utara ke selatan, barat ke timur itu semuanya banjir saat itu, sehingga nggak ada orang Bu. Jadi Bu, 40 orang itulah nenek moyangnya manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Yang kemarin saya kita belum. Dari 40 itu ada namanya Ibrahim, termasuk Ibrahim. Ibrahim turun di mana? Di daerah Palestina, Timur Tengah. Muncul di situ, kemudian dari anaknya Ishak memunculkan Nabi Isa alaihissalam. Dari anaknya Ismail memunculkan Nabi Muhammad SAW. Asal usul Ibu ya. Dan pada saat itu Mekah, Masjidil Haram sama Masjid Aqsa itu kerendam lumpur banjir Nabi Nuh. Jadi semua bangunan yang ada di dunia ini terendam seperti yang sudah ada. Nabi Adam kan pertama turun ke Jabal Rahmah, ketemu sama Siti Hawa di situ. Setelah itu anaknya kembar. Itu mati semua banjir besar. Yang masih ada adalah Nabi Nuh beserta 40 orang yang ada yang mobil kapal. Termasuk di situ Ibrahim, termasuk di situ ada yang namanya Rum, pengikutnya yang ikut menyembah Allah. Rum turun itu pada saat kan air itu bukan dari air hujan doang dari atas, air itu turun keluar dari bumi. Air yang ada di 7 lapis bumi keluar semua ke atas. Dari atas langit 7 lapis turun semua air. Dari atas itu satu bumi itu kebanjiran semuanya. Banjir betul. Dan kemudian 40 orang itu ya belum. Nah, yang 40 itu adalah ada yang namanya Rum. Rum
diturunin sama Nabi Nuh di daerah sekarang itu dataran Eropa, benua Eropa. Di situ ada mungkin, dan di situ persis di daerah Italia, Vatikan, tempatnya sekarang Pausnya baru, Paus Leo. Roma. Paus Leo orang Peru tapi asli bangsa Amerika, sekarang jadi Pausnya baru. Di situ turun. Kemudian nama Rum adalah nenek moyangnya orang Romawi. Orang Romawi tadinya penyembah Allah. Siapa? Muridnya Nabi Nuh alaihissalam. Terus ada juga yang mendarat diturunin sama di daerah benua Amerika. Sekarang ke Amerika di daerah tanah situ namanya Sam, Abang Sam. Kemudian singkat cerita, jadi nenek moyangnya orang daerah lain bukan Columbus, penemu Amerika, bukan Sam. Kemudian di presiden dan beberapa catatan sejarah USA, United States of America, tapi di situ ada singkatan dari U-nya Uncle, SA-nya Sam, Uncle Sam. Ini adalah nenek moyangnya namanya Paman Sam. Jadi Paman Sam itu adalah orang Isa penyembah Allah. Muridnya Nabi Paman Sam. Uncle Sam. USA, U-nya Uncle, SA-nya Sam. Baru tahu. Akhirnya banyak orang Amerika sekarang gara-gara yang dulu kena gedung kembar 212 itu yang kejadian diserang itu kan sama orang Amerika sendiri yang nyerang. Setelah disangkanya orang Timur Tengah, orang Arab yang nyerang, tapi orang itu sendiri. Dan ternyata memang kemudian orang banyak yang masuk Islam setelah itu. Setelah kejadian itu dua gedung besar di Amerika itu pencakaran itu kena, banyak orang yang masih hidup. Dari situ baca sejarah ternyata ada Uncle Sam, bukan Columbus itu, tapi nggak dibuka dalam sejarah itu. Beberapa buku saja yang baru dibuka, nggak boleh dibuka. Kemudian itu tadi ya, jadi nama-namanya seperti itu. Jadi ada yang Ibrahim, ada yang Sam, ada yang Rum. Saya nggak sebutin lagi 37-nya, tapi banyak kan. Kalau yang meninggal juga katanya itu ya. Baca syahadat ketika meninggal. Wallah alam. Ya, wallah alam. Benar. Kan nggak mau dimakamin dia begitu. Yang jelas adalah 40 itu adalah murid Nabi Isa, itu nenek moyang. Akhirnya banyak orang yang di Italia, banyak orang yang di Prancis, banyak yang masuk Islam. Akhirnya di Inggris pun sebagian besar wali kota di Inggris Muslim semua, Muslimah. Kenapa? Baca sejarah aslinya begitu. Cuma itu tidak diungkap ke media begitu. You understand? Yes. Yes. Nah sekarang kalau ibu udah kembali nanti akan aku ganti dengan generasi lain, generasi Sam yang lainnya, generasi Rum yang lainnya. Ibu lihat dulu, ada nggak yang muda aja yang mau kobar? Kau mau kobar atas, siapa yang aja? Kamu mau bawah, siapa yang muda aja? Nih, nanti generasi itu dia akan lanjutkan sampai dia meninggal dunia. Apa dia? Mereka itu ciri-cirinya adalah nih ciri-cirinya anak cucu ibu yang benar. Ciri-ciri anak cucu ibu yang melanjutkan ibu adalah apa? Yang melanjutkan kebaikannya. Dia itu lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin. Cirinya kelihatan. Anak cucu kita itu senang sama orang-orang mukmin, sama saudaranya yang beriman, rajin sholat, rajin baca Quran. Yang kedua cirinya bersikap tegas keras terhadap orang-orang yang ingkar sama Allah, yang malas sholat, malas ngaji, sebel. Diingetin, nggak bosan-bosan ingatin, diajak terus supaya ngaji, yang malas ngaji. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah generasi setelah itu anak cucunya dicek anak cucu kita apakah ada. Yang ketiganya selalu berjuang di jalan Allah. Ikhlas. Duit dapat, pahala dapat. Cirinya anak cucu ini. Dan yang keempat, tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Enggak baperan. Ciri yang keempat, anak cucu ibu yang jadi pelajar ibu kebaikan adalah enggak baperan. Terus ya jalan terus ya, walaupun anjing menggonggong ya gitu. Kapilah pulang ya tidur. Itulah karunia Allah anak cucu ibu demikian. Itu berarti dari Allah.
diberikan kepada dari Allah SWT kepada siapa yang Allah kehendaki, yang Allah inginin, itulah nanti yang akan menolong kita. Ibu, kalau ibu di rumah itu ada orang yang soleh ataupun soleha, orang itu akan menolong orang di sekitar rumah itu. Ibu, kalau nggak ada cuma dia doang, dia akan menolong satu kampung itu. Kalau satu kampung cuma dia doang, dia akan menolong satu desa, satu kecamatan. Kalau yang punya ciri-ciri itu, jadi akan menolong orang sekitar masuk surga. Ya. Jadi peliharalah satu orang baik di rumah kita. Iya. Masuk jauh ke mata. Jadi itu karunia dari Allah yang Allah Maha Luas pemberiannya. Allah Maha tahu kita tinggal di mana. Itu Allah tahu. Oh, kita tinggal di Mukoba. Sono, kamu bawa ke atas, kamu bawa ke bawah, musola Sadariyah atau apa? Ini masih judulnya masih masalah bersalaman ketika bertemu dengan masa wajah tersenyum ceria, jangan cemberut, ketemu teman-teman dan mencium tangan orang yang soleh, mencium tangan orang yang solehah yang baik, ustaz, saja dan seterusnya, atau kiai atau ulama, atau mencium tangan orang soleh kalau orang soleh sudah meninggal, mengunjungi kuburnya, menziarahi makamnya, itu salah satunya. Juga mencium bapaknya karena kasih sayang. Jadi boleh kita mencium bapak kita karena rasa kasih sayang, karena itu ayah kita. Serta memeluk orang yang baru datang dari bepergian jauh, terutama yang pulang haji, pulang umroh. Segera, ibu paling duluan getah, bukan karena dapat Orang kan ibu biasa sekarang lagi model nih, dikasih oleh-olehnya duluan. Dan di jalan mau begitu, ya kan? Ustaz, ini dibagi dulu sekarang nih, takutnya besok nggak ketemu. Ya Allah, sampai sebegitunya ngomong. Karena pengen ketemu Allah, pengen ketemu Ka'bah. Mikirnya takutnya besok banyak orang di rumah nggak kebagian. Nah, besok karena ibu udah dibagi, ibu paling depan, meluk. Paling depan meluk bininya, jangan lakinya. Dan ternyata bukan dari pulang haji umroh doang, dari pulang kampung, itu dari mana aja, dari pulang kampung juga perlu. Karena itulah menunjukkan kita dia sadar kita dia seiman sama kita. Dan makruh membungkukkan badan kayak orang Jepang. Bukan, namanya sekeran. Ini namanya sekeran. Dan dulu pernah dilakukan sama Kiai Nur Ali. Beda pondok pesantren At-Taqwa sama pondok pesantren di Jawa Timur Jombang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beda penerimaan terhadap penjajah. Ini dalam penerimaan penjajah. Kalau beliau keras, bukan berarti Kiai Nur Ali nggak keras. Beliau Kiai Hasyim Asy'ari ada filmnya, pernah langsung. Nggak mau sekelai. Tapi Kiai Nur Ali diajarkan sama temannya. Kebetulan Kiai Nur Ali kan sekolahnya di Mekah. Dia punya teman orang Jepang. Pada saat dia mau pulang dari Mekah kan dipesan sama guru hadisnya, namanya Syekh Maliki, Sayyid Al-Maliki. Dipanggilkan guru Nur Ali, kalau ente pulang nanti ke Bekasi, ke Indonesia, ke Jawa, tolong bikin madrasah, bikin perkampungan Islam, bahasanya gitu. Bahasa Indonesia nya, bikin perkampungan Islam, bikin madrasah. Jangan kamu masuk pegawai. Waktu itu di Jakarta, di Indonesia dikuasai Belanda masih. Beliau berangkat mondok ke Mekah tahun 35, pulang sebentar doang 35, pulangnya 39, masih zaman Belanda. Jepang kan baru 41, 42. Masih zaman Belanda. Kenapa sebenarnya beda sama Kiai Muhajirin? Wah, paling lama dia. Makanya ilmunya tuh banyaknya Kiai Haji Muhajirin, Amsal, proyek, tahu nggak? Kiai Muhajirin, Anidaul Islami itu paling lama di Mekah, ilmunya paling banyak, tapi orangnya tawadhu. Beda sama Kiai Ali, orangnya bukan dari dia nggak tawadhu, dia tuh orangnya apa? Apa namanya? Ajar, sama orang tuh supel. Apa namanya? Ajar dan supel, karena dia punya guru namanya di Ujung Malam Bulak namanya Guru Mugni. Di Jakarta Guru Marjuki, itu guru-gurunya beliau. Orangnya ajar orang Betawi.
Walaupun Ruqyah Muhajirin itu orang Betawi. Nah, ternyata datang ke sini ketemu lagi sama teman-teman mondoknya di Mekah. Ternyata ditelepon, belum ada telepon, belum ada pager ya. Dikasih kabar bahwa dia belum tahu nih, dia dipanggil sama pimpinan Belanda pada saat itu. Enggak, ceritanya Belanda udah selesai nih. Pemerintahan Jepang 42 dipanggil ke daerah Mester, Jatinegara. Tapi itu kan dulu Bekasi kan pusatnya di situ, pemerintahannya. Zaman Belanda dan zaman Jepang di situ. Dipanggil di sana, ternyata dia ada di sekitar Masjid Matraman, Jakarta Timur. Di situ ada kantor KUA-nya Jepang. Sampai ke sana dipanggil, disuruh jadi penghulu untuk wilayah Karawang Bekasi, Kiai Nur Ali. Penghulu agama gitu, Bro. Ditolak. Pas dia, walaupun dia sebenarnya pada saat ditolak pun, kenapa dia berani ditolak? Karena yang nanya itu temennya. Kenapa kalau tanya nggak kenal? Wah, dia kalau ditolak pasti beda. Mati, nggak ada sekarang pesantren takwa. Tapi karena yang nanya teman satu pondoknya di Jepang, Bu, ditanya, guru, ente mau nggak saya jadi penghulu pegawai negeri Jepang, gaji gede? Dipakai Almaida namanya. Almaida, ente kan tahu, gua dulu pulang ke Bekasi disuruh pulang cepat karena lagi masa-masa butuh bantuan, butuh pendidikan agama. Pulang cepat. Tahu kan buat bikin madrasah, bikin kampung Islam di Bekasi. Oh iya begitu, iya. Saya nggak mau, saya nggak boleh jadi pegawai. Ya udah, tapi saya punya pesan. Ini dipesan sama teman, ini enaknya kita punya teman, Bu. Besok kalau ada tentara Jepang datang ke ujung Malang, dia datang ke Sekerai. Sekerai pura-pura. Dan kalau di hadis ini dilarang. Beliau baca hadis ini, tapi karena pesan dari temannya, Sekerainya pura-pura. Kalau ada tentara Jepang loh, kalau nggak ada tentara Jepang tetap sholat menyembah Allah. Tapi di Jombang itu nggak dilakukan. Karena ngikutin hadis ini. Itu bedanya adil sama nggak adil. Bukan berarti saya membeda-bedakan, tapi itu cara awal-awal. Tapi kemudian alhamdulillah ambak beras Jombang tetap masih ada. Artinya ada cara-cara sendiri menghormati Nasrul. Jadi ibu-ibu sekalian, itu pelajarannya dari sini tentang jangan sekerai. Tapi sekarang udah enak ya ngaji, enak tadi nggak dimarahin ke apa, sholat enak nggak dimarahin ke apa. Jadi satu hadis apa dia dari Anas berkata, ada seorang laki-laki nanya kepada Rasul, ya Rasul, jika ada orang dari kami bertemu saudaranya dan atau tamunya. Nah, ibu pengen ketemu tamu atau saudara, apakah boleh membungkukkan badan? Nah, ini hadisnya. Ya, dan itu karena kita dijajah sama Jepang, walaupun cuma 3 tahun, udah kebiasaan ya orang kita ya. Ya, Ustaz, baik Ustaz. Kebiasaan ya, Bu ya? Enggak sadar, Bu. Ya Ustaz, nggak boleh. Nah, dengerin dulu. Maka itu bedanya Jawa Timur sama Bekasi. Apakah ini jadi sejak zaman Nabi sudah ditanya? Artinya apa? Artinya apa? Berarti ada kebiasaan seperti ini. Apakah boleh membungkukkan badan ketika ketemu saudara, kita ketemu teman? Ya, jika ketemu orang, beliau jawab la. Beliau jawab la. Nanya lagi sahabat, apakah ia harus merangkul atau mencium? Nah ya, tidak juga. Bukan murid cium. Lalu dia nanya lagi, kalau ia menarik tangan saya dan menyalaminya, kalau ia narik tangan saya, nyalamin. Yes, boleh. Ini hadis tentang salam. Tapi ada lagi hadis yang berpelukan, ada. Jadi hadis itu jangan dibanding-bandingin. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dilihat situasi dan kondisi. Begitu juga ibu. Belum kenal apa udah salaman baik. Cek dulu, takutnya ada penyakit atau apa.
langsung peluk-peluk baik. Ya lihat nanti dia situasi dan jadi hadis ini tentang salaman boleh, membungkuk tidak boleh, berpeluk apa namanya. Jadi apa nih? Karena kita ditarik tangan kita. Masa kita tolak? Kita ditarik tangan kita, lalu dia menyelami saya. Gimana saya jawabnya? Dia terima. Walaupun ada orang yang ditarik tangan, bentuk tangan, ditarik. Apa habis itu kiai ya, nggak mau di apa istilahnya lebay-lebayin lah. Tapi ada juga yang diterima. Dia mengajarkan kepada santrinya hormat kepada guru. Karena ada kitabnya, kitab Ta'lim Ta'al. Baik kitabnya begini atau berapa kali? Sekian. Yang lupa. Kita baca apa dia berkeluarga yang sudah meninggal.